ada hal-hal dari tadi itu yang saya belum dengar dari Ibu sendiri. Artinya belum dijelaskan. Apa nanti ini untuk biogas itu ada efek sampingnya? Efek samping apanya? Gasnya? Atau dari apanya nanti? Apakah karena itu belum dijelaskan seperti itu? Efek samping atau ini halal atau haram? Bukan mesti MUI. Efek samping mesti ya, setiap produk itu ada efek sampingnya kan seperti itu. Untuk kesehatan? Untuk kesehatan. Oke, Yang kedua, terus? Apakah biodigester ini ada ukuran volumenya seperti itu? Takutnya ini bisa meledak itu seperti itu. Kan ini gas. Ya. Apakah ada pengukurannya? Ya. Yang ke Meter kontrolnya. Berapa lama kotoran sapi itu menghasilkan biogas? Kan bisa, itu kan tidak dijelaskan tadi. Nanti ada di video, nanti kita puterin. Oke, sudah. Saya langsung jawab ya. Oke. Biogas itu apakah ada efek samping kesehatan apa tidak? Yang jelas, biogas itu aman dari kesehatan. Bapak temannya kentut, bau temannya sehat apa enggak? Sehat. Nah, maksud saya gitu. Jadi kalau misalkan biogas itu berbahaya, kalau biogas itu berbahaya, temennya kentut membahayakan orang. Kita bisa mati temennya kentut, kebauan mati temennya. Jadi biogas itu sangat bahaya. Ini contohnya bawa ke sini. Siapa? Kantongnya bawa ke sini. Jadi apa namanya? Dari sisi itu tidak pengaruh kepada kesehatan. Tapi kalau kebakar hidup itu berarti nggak menimbulkan bau. Ini dalamnya biogas ini, ya, udah ada isinya. Jadi ini udah ada isi biogas. Nanti kan tadi yang pertanyaan ketiga, biogas itu berbahaya apa enggak? Nanti saya akan bikin akrobat ini ya. Nih, pegang. Ya, Pak, biogas itu bahaya apa enggak? Mana yang lagi ngerokok? Yang lagi ngerokok? Sini, Pak. Nih Pak ya, ini saya dulu ya. Ini saya udah buka kerannya. Ini kalau saya bakar gini. Nih, ini kan Pak, nyala kan? Angin Bau. Kalau nggak kebakar bau kan Pak? Nah sekarang bau nggak? Oh, enggak. Enggak kan? Jauh. Nah, ini ada apinya. Nih, sekarang Bapak rokoknya taruh sini. Kebakar nggak? Tidak. Berarti bahaya nggak? Tidak. Kalau LPG diginiin bahaya nggak? Bahaya. Kalau ini bisa. Nah, ini jadi biogas ini tidak berbahaya. Dan ini bisa nyalakan listrik, Pak. Jadi ini kalau di ini kan. Tapi kalau Coba lagi. dibuat masak nasi nggak bau. Enggak bau. Ini kan dibakar gini aja nggak apa-apa kan? Nih. Oh iya. cepat habis itu ya, Bu. Enggak. Bisa ada asas. Ya, Pak. Ini ada nyala ini. Berbulu domba. Singkatan. Kucingnya, Bu. Dari apa? Bisa lihat, Bu. Dari apa nih, Bu? Bulu domba. Kalau ke tempat saya di Bogor ada cara bikin-bikinnya semua di Bogor. Ini dijual berapa, Bu? Harganya 3.800.000. Bisa. Kalau ngelus gini Pak. Coba kita lus ya. Ya. Coba cari yang lain. Nah, kami itu di Malang itu
punya persepsi untuk sapi perah itu nggak perlu septic tank. Enggak. Harus biogas itu septic tank namanya. Sehingga kami merencanakan septic tanknya kita pasang di Rafa. Nama bantuannya adalah UPO Biogas, Pak. Nanti kalau ditanya biogasnya mana, kena masuk penjara semua. Ini kan perlu Diluruskan. di sini di lapangan kan sudah konstruksi itu. Itu dia. Kemudian Nah, ini, Pak. Pemikirannya lagi. Biodigester itu apakah kotoran itu masuk di dalam digester pabrikasi itu? Iya, semuanya. Itu kan ada Pak, di situ ada kalau nggak salah 100 berapa ya, dapat 100 berapa juta itu kan khusus untuk biogas UPO 100 ya berapa Ini itu kan nanti dibersihkan langsung disemprot ngalir langsung ke biogas. Yang kami tanyakan itu Bisa dibuka, itu kan dibuka. yang kami tanyakan untuk yang konstruksinya ini kan antara biogester sama urin kan bisa ya, urin kan ke sini ya, Ya, ini urin kan ada tempat biurin nih. urin Nah, yang biogester kan ke sini. ke sini. Nah, terus saluran urin ini Saluran berarti, Bu? ada dua, satu saluran urin yang tadi dilegokin itu, Iya. yang dilegokin itu nanti masuk ke saluran urin. Terus yang besar nanti langsung masuk ke biogas ini. Nah ini posisinya terserah letaknya aja Pak. Makanya nanti fungsinya saya harus datang ke tempat Bapak bisa menentukan lokasinya. Iya. Nggak harus ikut ini. Nah, terus Pengolahan pupuk. Karena pengolahan pupuk ini adalah inti dari bantuan nanti yang Bapak. Jadi pupuk organik ini yang menjadi inti dari bantuan dari Aplen, ya kan? Karena kita UPO Biogas itu adalah inti yang memang harus Bapak bisa memproduksi pupuk sendiri di daerah, gitu ya. Ada orang yang bikin biodigester itu hanya menghasilkan gasnya doang, tapi pupuknya masih terpisah gitu, belum jadi. Jadi alat yang saya pernah pasang ini, dia itu adalah alat biodigester yang tiap hari menghasilkan pupuk padat dan cair sekaligus menghasilkan gas gitu. Makanya inlet outletnya itu harus dibikin. Kalau inlet outlet yang dari gabungan yang dari biogas ini lebarnya itu 1,5 meter, panjangnya aja 3,5 meter. Itu harus ada. Misalkan yang dari beton juga dia bikin begini tapi outletnya nggak ada ukuran itu, nanti pada saat pemeriksaan kenapa? Ini mana inletnya? Outlet yang buat ngolah pupuknya itu harus ada. Biourin ini tadi kan saya udah ceritakan kenapa biourin ini penting. Sekarang itu kita mau mencari namanya pupuk plus pestisida alami. Aplen ini kan menghasilkan sayuran, menghasilkan organik. Nanti Bapak kalau misalkan sama saya boleh konsultasi masalah tentang pertanian. Karena saya itu dari SMA-nya SMK sampai S3 itu di pertanian. Iya kan? Dari Senakma, D3 peternakan, S1 pertanian, S2 teknologi pertanian, semuanya saya pertanian. Dan saya juga mempraktekkan punya P4S tadi, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Saya itu ada 72 jenis tanaman. Dan saya meneliti, urin itu cocoknya untuk apa? Tambahan campurannya apa? Nanti kita praktekin di sini. Lanjut. Nah, kita belajar yang biosluri dulu. Biosluri itu adalah pupuk keluaran dari biogas. Nah, keluaran dari biogas itu ada padat dan ada cair. Nah, makanya kalau konstruksi biodigesternya itu tidak bisa mengolah limbah cairnya, outletnya itu harus ada. Makanya nanti Pak minta tolong yang Malang karena sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur itu digesternya itu outletnya itu harus benar. Karena kita ini membuat biogas ini bukan untuk diambil gasnya doang. Karena harus ada keluaran biogas yang bisa dipakai untuk pupuk. Istilahnya itu tempat fermentasi biodigester itu. Biodigester itu adalah tempat fermentasi yang setiap hari bisa menghasilkan pupuk, setiap hari bisa menghasilkan gas. Kayak gitu.
Lanjut. Nah, ini cara pembuatannya. Hara, bukan haram. Nih, kandungan hara dari masing-masing pupuk. Sapi, pupuk padat, itu sekian nitrogennya, fosfornya, kaliumnya. Cair, ini ada pupuk cair sapi, kandungannya itu 92. Kerbau, kambing, domba, kuda, babi, ayam. Ayam, nih ada ayam. Nah, ini ayam ini sampai ini 1000. Jadi dari ini komposisi ini, makanya tadi saya bilang untuk kelompok upland ini ke depan harus bisa mengintegrasikan 3 ternak. Sekarang kan udah dikasih bantuan kandang sapi dan sapinya ya Pak. Nanti ke depan Bapak sebelahnya bikin kandang ayam petelur supaya kotorannya nanti bisa dicampurkan ke dalam biodigester sama-sama. Ini Pak, generator ini hanya cuman tangkinya doang, tapi nggak ada isinya, nggak ada tangkinya. Ini dimodif, ini itu dimodif kabulatornya. Dilet. Gede lagi. Udah diam. Jangan dulu. Suaranya halus. Jadi yang punya Bapak itu tadi kan ada pengikat biogas. Pengikat biogas itu kalau Bapak mau tuker pakai ini boleh. Pak, misalkan kan ada pengikat biogas yang swadaya. Nanti kan duitnya dibalikin. Tapi kalau Bapak mau tuker pakai genset boleh. Asli ini. Oh, cuma minyaknya diganti sama ini. Iya, minyaknya diganti pakai biogas. Terus itu coba. Mantap. Pak, ngegasnya dari sana. Foto. Bil. Berisik nggak Pak? Enggak kan? Ini padahal tidak pakai bensin. Jadi nanti mesin pompa penyedot air Pak. Ini lampu biogas ini seperti lampu Petromak. Zaman dahulu. Mungkin kalau yang dari Malang udah ada ya? Udah ada lampunya, tapi bentuknya nggak gini. Lampu yang begini itu khusus untuk kita. Jadi nggak dijual ininya. Coba lagi tutup. Lanjut, coba buka lagi. Nah ini lampu. Nanti cara menggantikan apa namanya ini? Apa? Kacanya, kasa. Ini bisa nanti dari mulai Khusus dia itu. benang tisu. Ini kalau masukkan ini harus Tuh, lahir tahun 70. Lahir tahun 76. nggak bisa dimasukkan. Oh, jadi ujungnya harus dibuka dulu, terus dimasukkan gini. Pengalaman juga Pak. Loh, kalau nggak di tahun 70 Mas. Kalau nggak dibuka nggak bisa masuk Pak. Bisa. Tutup diikat seperti ini. Kok ujungnya aja Pak dimasukin? Iya. Jangan gerugi Pak. Terlalu kuat. Bapak udah berpengalaman. Jadi ini setara dengan 40 watt. Jadi kalau Pak Ibu nanti di kandang mau pasang kayak gini 4 atau 5 juga bisa. Terang. Nggak bisa ditinggikan lagi ya? Hah? Tinggikan lagi. Apanya? Wattnya. Wattnya itu sebatas 40 watt. Jadi kalau malam terang Pak. Nanti malam kalau di sini coba dinyalain. Ini digedein. Jadi ini bisa Ya, digunakan juga oleh balonnya gede yang pakai yang pupuk dari luar beraya. Ya betul. Ukuran balonnya juga cuma segini.
Nggak ada yang lebih gede, Pak? Nggak ada, sudah ukuran dari sononya segini. Ini lampunya diproduksi oleh Ibu. Iya, nanti dapat lampu kalau yang dari ini. Dapat lampu, nanti yang itu yang paketnya dari PT Swen itu nanti dapat ini, dapat rice cooker, dapat lampu, semuanya dapat. Anu, Sudah lengkap semua. Ya, sistemnya nggak? iya semua. Jadi nanti Bapak yang Lombok Timur, Sumbawa semua ada dapat ini. Dapat kompor, dapat lampu, dapat ini, dapat semuanya. Kalau yang dapat digester Bu, ya, yang rice cooker langsung biodigester. langsung dari biodigester Ya. ke rice cooker itu. Betul, nih kita nyalain stabil. Kita nyalain ini dulu, baru nyalain ini ya. Pak. Ini udah. Kayak lampu nelayan itu ya? Lampu nelayan itu? Apaan? Iya. Dibakar dulu. Nah, nanti kalau Ya sudah akhirnya terbentuk bulat. bulat, nanti hitam masih ada hitamnya, matiin dulu. Nah, Sudah tahu kita, Pak. nah, coba matiin dulu Pak. Kita nggak 70-an. Nah, dimatikan dulu supaya hitam-hitamnya itu hilang. Zaman dahulu kayak gitu. Nelayan tuh kayak gitu. Ya, lampu-lampu nelayan. Nah, lampu nelayan Bu nanti pakai kantong biogas, pakai gini. Kantong biogasnya sekalian dipakai untuk pelampung kalau tenggelam. Multifungsi. Kalau habis Oke. Nyalain Pak. Nah, nanti kalau untuk ini Pak, tuh ada yang bolong Pak, tuh. Enggak deng. Nah ini Pak, ini kalau ininya di sini ya. Nah, ini untuk pengaturan mau redup atau mau terang. Nah, ya kan? Nanti gini. Nah, kalau misalkan nanti pas di daerah itu lama nggak dinyalain, lawa-lawa ada, di sini dibakar di sini. Ya. Ini supaya tahu aja nanti pada saat Kata bilang. Memang teman sekolah. Tahu kan? Gula merah tadi. Iya, pakai gula merah. Iya kan tunjukkan dia kalau bisa menunjukkan. Jahe. Jadi untuk 100 liter 100 liter urin, 100 liter itu jahenya 1 kilo. Jahenya 1 kilo, kunyitnya 1 kilo. Temulawak 1 kilo. Tetes tebunya ini untuk pestisida alami. Ikan jarum atau insek? Untuk insektisida. Ya. Sama untuk jamur juga. Nanti setelah di blender seperti ini, jadi yang urinnya kan setelah dari kandang itu kalau yang nanti dapat tangga kayak gini, jadi yang tadi Lombok tadi Lombok Timur tadi kan ada alat ini. Nah, alat ini nanti masuk ke dalam sini kencingnya. Nah, ini nanti dimasak dulu, setelah dimasak masukin ke dalam urin. Oh, ini dimasak. Dapat semua, Bu. Ya. Ini dimasak dulu. Buatnya. Oh iya, ini udah bagus. Ini legokan udah. Ini ya? Iya, Udah, memang gitu ya. mantap. Alhamdulillah. Tinggal ini nanti di ujungnya dikasih pipa paralon. Pipa paralon buat urinnya dikasih keran, dikasih stop keran. Kan. Nanti dari itu baru pipanya langsung nyambung ke sana. Ada nanti dapat bantuan pipanya. Oh, punya Bapak mau dibuang terus terus diaduk. Ya. Mau kampung, mau telur itu dari penetasan, mau dari mana boleh. 1%. Kira-kira aja. Keluaran biogasnya kayak gini. Ya, hitam. Dari biogas. Topinya gimana, Bu? Topinya harus kayak gini. Iya kan, peternakan. Ini caranya memasukkan ke sini ya, pakai manual. Nah ini Pak, karena ini bikinnya kan masih belakangan.
dengan kandang. Jadi Pak Isan mau nambah kandang nanti di sebelah sini. Oh gitu. Jadi nanti ini langsung masuk ke sini karena ini kemarin bikinnya mendadak karena mau pelatihan sehingga di sini. Bu Reni silakan. Ini kan biru Ibu. Berarti hijau. Iya. Kelompok ini tuh lucu-lucu. Kalau kelompok kemarin tuh Bu ini enggak Pendiam. Wong ini wong Jawa Timur sama orang Timur. Sama-sama orang timur ini, Bu. Hah? Ini bisa langsung isi ke bantal ini. Bisa nanti isi. Oh, Bapak-bapak bentar ya, kita fokus dulu ke biogas. Jadi ini contoh biogas yang dari fiberglass ya Pak ya. Yang nanti mungkin di beberapa daerah akan dipasang untuk fiberglass seperti ini. Kalau ini ukurannya 7 meter kubik ya Bapak. 7 meter kubik itu Untuk kambing? Misalnya ternaknya domba atau kambing, Bapak dapatnya dari UPO itu kapasitasnya segini. Gitu. Tetapi ini kan yang datang ini semua sapi ya Pak ya. Ya. Kasih ke Bu Reni. Oh, udah pasang. Jadi bapak-bapak yang datang ke sini kawasan timur ini setahu saya semuanya sapi ya ternaknya gitu. Ya manusia yang dapat bantuan sapi maksudnya gitu ya. Nah kapasitasnya itu nanti 11 meter kubik. Nah sementara pengadaan ternak Bapak kan 12 ya. Nah dengan kapasitas 11 itu Bapak bisa mengisi nanti sampai ternaknya 35 ekor masih muat. Mantap muat ya. Jadi kapasitas yang Bapak terima itu nanti masih sanggup menerima kotoran setiap hari. Kenapa saya bilang setiap hari? Karena kalau untuk kotoran sapi bak inlet ini langsung terhubung, jadi langsung saluran dari kandang di sini. Nanti kita belah. Nanti dibelah, dipasang. Yang di sini kita belah nanti. Nah itu langsung terhubung dari kandang. Jadi ketika Bapak membersihkan kandang setiap hari, kan pasti disemprot pakai air. Air sama kotorannya langsung masuk ke sini, ya. Jadi Bapak sebetulnya tidak perlu menambahkan air lagi karena dari Bapak membersihkan kandang itu sudah pasti airnya masuk ke sini ya. Jadi itu sekaligus kita pengenceran sebetulnya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak harus memandikan sapi pakai sabun? Nah, itu kan pasti ada yang tanya. Kalau Bapak memandikan pakai sabun, lebih baik sapinya dikeluarkan dari kandang supaya nanti kalau kita mandikan di dalam kandang, air sabunnya masuk ke biogas. Ya, kenapa tidak boleh air sabun itu terlalu banyak? Karena di tabung yang bulat ini kita mengandalkan bakteri, ya. Dan bakteri itu kalau dia terlalu basah dia akan mati, sehingga nanti tidak berfungsi, gitu ya Pak. Nah, setelah Bapak bersihkan kandang setiap hari masuk ke sini, kemudian di sini boleh diaduk pakai garpu. Apa fungsinya mengaduk? Untuk supaya lebih maksimal, ya. Supaya lebih maksimal proses fermentasi di dalam ini kita aduk, sekalian kita mengambil sisa-sisa rumput. Karena sisa-sisa rumput itu dia tetap bisa terfermentasi tapi khawatirnya menyumbat karena di dalam ini ada saluran. Setelah itu setiap hari masuk. Kalau ini setiap hari masuk, tiap hari. Berarti Bapak panen biogas setiap hari. Ya. Dan Bapak bisa juga ambil pupuk itu juga bisa diproduksi setiap hari. Ya Pak ya. Jadi itu keunggulan biogas, selain dia menghasilkan gas, dia juga menghasilkan pupuk. Nah, program UPO biogas dari Upland ini tujuannya sebetulnya untuk menghasilkan pupuk. Itu tujuan utamanya. Kalau biogas ini hanya hasil samping. Maksudnya nanti di demplot Bapak Ibu itu, kalau bisa nanti demplotnya itu ada dapurnya sedikit. Sederhana saja. Jadi ketika Bapak mengurusi ternak, bisa sambil masak Indomie, bisa sambil masak air, bisa ngopi, ya. Nah, syukur-syukur kalau di sekitar demplot itu ada rumah terdekat, rumah kelompok. Jadi kita bisa alirkan. Kapasitas 11 ini kalau dipakai kompor itu bisa sampai 10 kompor. Kalau ini 7 ini. Kalau Bapak kan ini sapi nanti ya, itu bisa sampai 10 kompor. Nah, masuk di sini, difermentasi di sini, kemudian dia menjadi gas, kemudian
dia hanya bisa mengurangi volume sampai 60%. 40% dia akan keluar sebagai biosluri. Dan semua kelompok, lahan Bapak kan hektaran. Setahu saya itu ada yang satu daerah upland itu sampai 200 hektar. Ya. Dan tidak mungkin alat 11 meter kubik itu bisa untuk memenuhi semua. Jadi upland itu memberikan bantuan itu sebagai stimulan. Maksudnya itu supaya ketika ini bapak-bapak sudah mampu mengoperasikan dan sudah tahu bahwa biogas itu adalah pabrik pupuk, maka nanti kelompok bisa swadaya untuk pengadaannya. Ya. Jadi bantuan ini adalah stimulan ya yang diberikan oleh upland. Oh iya, bisa ganti. Oh, tambahin ya. Oke. Dokumentasi di Kabupaten Sumeneb. Oh iya, boleh. Boleh. Nanti kan kita mau ke daun-daun ya. Ya, masih ingat loh saya, Pak. Bu Reni ada yang nanya, kalau penuh gimana tadi? Kelebihan gas Oh, Bisa boleh. meledak nggak? Gimana kalau gasnya berlebih atau Bapak nggak pakai? Sebetulnya sia-sia ya kalau kita tidak pakai. Tetapi mungkin ada masa-masa di mana kita tidak di kandang, ya Pak ya, atau tidak menggunakan, apa yang akan terjadi? Apakah dia Biogas luar biasa. Biogas luar biasa. Upland besar. Upland besar, besar, besar. 2, 1. Biogas luar biasa. Biogas Luar biasa. Upland melesat. Upland melesat, melesat, melesat. Boy band. Mantap. Gas.